Oke, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mazaya Amalina Zahran Umam dari Program Studi Teknik Geologi Angkatan 2024. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi terkait diagenesis yang merupakan salah satu tahap dalam rangkaian proses sedimentasi. Dan video ini itu merupakan salah satu rangkaian tugas dari mata kuliah Petrografi untuk Petrogenesa. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk aja ke materinya. Jadi apa itu diagenesis? Menurut Worden dan Burley pada terbitannya di tahun 2003, diagenesis merupakan proses perubahan secara keseluruhan, baik secara fisika, kimia, maupun biologi yang terjadi semenjak sedimen tersebut terendapkan, sampai mana pada batuan tersebut akan mengalami proses metamorfisme. Jadi mungkin bisa teman-teman lihat pada diagram di layar. Ini saya ambil dari buku Box Junior pada tahun 2009. Jadi bisa dibilang diagenesis ini merupakan batas bawah sebelum sebuah batuan mengalami metamorfisme ketika dikenai temperatur dan juga tekanan. Dan apabila sebuah batuan tersebut mengalami perubahan temperatur dan tekanan yang relatif tinggi atau melebihi batas diagenesis, batuan tersebut akan mengalami proses metamorfisme. Oke, lanjut. Jadi, diagenesis itu dibagi menjadi tiga level, teman-teman. Yang pertama itu ada eugenesis, kemudian yang kedua itu ada mesogenesis, dan yang ketiga itu ada telogenesis. Nah, eugenesis ini terjadi ketika diagenesis terjadi di kedalaman yang cukup dangkal, dan ini sangat bergantung pada sistem deposisi. Kemudian, ketika diagenesis tersebut mengalami burial, dia akan semakin dalam kedalamannya dan level tersebut sudah masuk ke level mesogenesis. Dan di mesogenesis ini udah terjadi kompaksi baik secara kimia maupun secara fisika. Dan juga di level ini itu cenderung akan menghasilkan sementasi di pori-pori batuannya. Dan apabila sebuah batuan itu teruplift ke permukaan atau batuan tersebut jadi berada di dekat permukaan, proses diagenesis yang terjadi yaitu ada di level telogenesis. Dan di level ini, diagenesis itu akan berinteraksi dengan air meteor yang umumnya itu berada pada kedalaman yang cukup dangkal. Lanjut, jadi proses diagenesis itu dibagi menjadi 4 tahap berdasarkan buku dari Skoll dan juga Sclager pada tahun 1979, yaitu ada kompaksi, kemudian ada sementasi, pelarutan, dan juga pertumbuhan mineral autigenik. Oke, jadi untuk tahap yang pertama yaitu kompaksi. Nah, kompaksi itu terjadi akibat tekanan bebas statis atau overburden selama proses penguburan sedimen yang menyebabkan penurunan volume serta peningkatan densitas batuan. Nah, dampak kompaksi ini umumnya lebih besar pada sedimen organik atau lumpur dibandingkan dengan sedimen pasir atau kerikil. Karena sedimen berukuran kecil atau berukuran halus seperti lempung dan juga lanau itu dia memiliki porositas yang lebih tinggi. Jadi, ketika dikenai sebuah kompaksi, dia akan lebih cepat mengalami, pokoknya lebih cepat berdempet-dempetan kayak gini dibandingkan dengan sedimen yang berukuran lebih kasar. Kemudian, proses pemadatan ini kemudian diikuti oleh keluarnya air formasi dan berkurangnya porositas pada batuan. Jadi, ketika butiran-butiran tersebut itu terkompaksi, pori-pori yang mungkin tadinya itu bisa berisikan oleh fluida, ketika dikenai oleh tekanan, fluida tersebut akan keluar. Kenapa? Karena memang pori-pori di
antara butiran sedimen tersebut itu semakin kecil. Jadi emang tidak ada ruang lagi bagi fluida tersebut. Makanya fluida tersebut akan cenderung keluar dari batuan tersebut. Bisa teman-teman lihat pada gambar. Jadi ketika mesh ground-nya itu diterika dan butiran-butirannya terkena kompaksi, mika tersebut cenderung akan terbelokkan sesuai dengan arah kompaksi yang ada. Oke, selanjutnya yaitu ada proses sementasi. Jadi, sementasi merupakan proses pengendapan mineral secara kimia dari fluida yang berada di dalam pori-pori batuan. Mineral yang mengendap tersebut akan mengelapisi permukaan butiran atau menambah pertumbuhan pada butiran mineral yang sudah ada sebelumnya. Proses ini umumnya berlangsung tanpa memerlukan tekanan yang tinggi dan terjadi melalui pengendapan kimia atau presipitasi yang membentuk material semen. Mineral yang biasanya berperan sebagai semen antara lain kalsium karbonat seperti sparit atau mikrit, silika umumnya berupa mikrokuarsa, serta mineral lempung akibat proses semen. Mineral lempung. Akibat proses sementasi, porositas dan permeabilitas batuan sedimen akan mengalami penurunan. Mungkin bisa teman-teman lihat pada sairan tipis yang sudah saya masukkan ke PPT. Semen yang memiliki warna orde yang tinggi itu merupakan kalsium karbonat, yang seperti sparit ataupun mikrit. Kemudian yang warnanya abu-abu ini, dia itu merupakan kuarsa mikrokristalin. Jadi dia emang ukurannya sangat kecil. Dan kemudian yang warnanya coklat-coklat ini, dia itu semen dari mineral lempung. Oke, kemudian yang ketiga yaitu ada pelarutan. Pelarutan dalam diagenesis adalah proses larutnya mineral pada batuan sedimen akibat interaksi dengan fluida di dalam pori-pori batuan. Proses ini terjadi karena perubahan kondisi kimia seperti pH atau tekanan yang menyebabkan mineral mudah larut terbawa oleh fluida. Akibatnya porositas batuan dapat meningkat karena terbentuknya atau membesarnya ruang pori. Nah, umumnya pelarutan ini akan terjadi pada batuan karbonatan, contohnya seperti batu gamping. Dan ketika batuan tersebut terkena tekanan dari atas, dia itu cenderung akan melarutkan material-material yang mudah larut di dalam batu gamping atau batu karbonatan, sehingga akan menghasilkan eh, bentuk yang bergelombang seperti ini, teman-teman. Dan proses pelarutan ini cenderung akan meninggalkan. Oke, selanjutnya ada pembentukan mineral autigenik. Pembentukan mineral autigenik ini terjadi ketika mineral seperti feldspar atau feldspar dan gelas vulkanik itu berubah menjadi mineral lempung baru di dalam batuan sedimen. Mineral ini tumbuh dan mengisi ruang pori, baik melapisi permukaan maupun mengisi pori sepenuhnya, yang memengaruhi porositas dan permeabilitas batuan. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Mungkin, oke, mungkin sekian dari saya. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video tugas selanjutnya. Terima kasih.